Dia punya tesis yang mana? Tesis itu diajukan di universitas, diuji depan para doktor, para profesor yang ahli. Tesis saya ini tentang terputusnya nasab Ba'alawi ini itu diuji oleh para akademisi se-Indonesia di rumah-rumah mereka. Oke. Jadi ini lebih hebat daripada tesis saya yang waktu S2 itu, yang hanya diuji oleh beberapa profesor, oleh akademisi-akademisi yang terbatas. Sedangkan tesis saya tentang bahwa Ba'alawi, Habib-Habib ini yang ada di Indonesia bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW, itu sudah diuji, sudah dibaca oleh profesor-profesor mungkin yang ada di Indonesia ini yang mempunyai sebuah perhatian khusus terhadap nasab Ba'alawi. Ini jauh lebih banyak, bisa ratusan Bang Haji. Masya Allah. Kami menyatakan sikap. Satu, mendukung penuh terhadap kajian dan penelitian nasab keturunan Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sampai tuntas. Dua, mendukung diadakannya tes DNA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Abdul Muti, pengasuh Pondok Pesantren Raudatus Salam dan pengurus NU PC Kota Tangerang, mendukung terus penelitian nasab Ba'alawi melalui tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman sampai menemui titik terang. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roma Irama adalah waliyun min auliya'illahi ta'ala. Bagaimana dengan antum tentang Roma Irama diangkat jadi wali sama Imad? Gara-gara Roma Irama percaya tentang tesisnya Imad. Roma Irama jadi wali? Jadi wali tuh. Gara-gara? Percaya dengan tesisnya Imad. Ini orang goblok jahil ini. Masa menentukan seseorang wali atau enggak hanya melalui kepercayaan akan hal yang dia lakukan. Satu DPC organisasi Islam di Garut, saudara, mengeluarkan selebaran. Isinya jangan undang habaib, isinya jangan undang habaib, kecuali kalau habaib itu sudah ada pengakuan lembaga nasab internasional. Luar biasa, saudara. Nggak main-main ini pengaruh para begal nasab, saudara. Organisasi Islam dipengaruhi sampai sedemikian rupa, saudara. Dia mau tipu umat, dia mau tipu masyarakat, saudara, karena dia benci, iri, benci dengan habaib, saudara. Memberikan instruksi untuk kegiatan organisasi PCN di Surabaya tidak diperbolehkan mengundang Habib. Sekali lagi, jangan pernah mengundang dari kelompok klan Ba'alawi. Kalau Anda mencintai NKRI, ya, mencintai anak-anak panjenengan, ya, jangan biarkan mereka menghadiri acara-acara yang diadakan oleh klan Ba'alawi. Mereka itu pengkhianat, perampok kuburan lu dirampok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi tentunya, yang mengerti bahasa saya dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan. Untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Baik teman-teman, untuk menonton video ini jangan di skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang membahas tentang tesisnya yang sudah diuji, ya. Jadi di luar sana mungkin ada oknum habaib, ya, ada muhibbin yang mengatakan bahwa tesis Kiai Imad itu bukan tesis, tidak ilmiah, tidak diuji di kampus-kampus dan universitas, tidak diuji oleh profesor, oleh doktor dan lain sebagainya. Namun dalam video tersebut Kiai Imad itu menjelaskannya
tentang tesisnya, bahwasanya tesisnya itu sudah diuji, ya, sudah dibaca oleh akademisi di Indonesia. Ya, bahkan hampir ratusan profesor menguji tesis Kiai Iman itu di rumah-rumahnya, dan di situ ada beberapa hal yang dibahas ya oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam video tersebut, wawancara dengan Bang Haji Roma Irama. Mari kita dengarkan videonya seperti apa. Jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Katanya udah Habib, dia punya tesis yang mana? Tesis itu diajukan di universitas, diuji depan para doktor, para profesor yang ahli. Nanti maka tesis saya ini tentang terputusnya nasab Balawi ini itu diuji oleh para akademisi se-Indonesia di rumah-rumah mereka. Oke. Jadi ini lebih hebat daripada tesis saya yang waktu S2 itu, yang hanya diuji oleh beberapa profesor, oleh akademisi yang terbatas. Sedangkan tesis saya tentang bahwa Ba'alawi, Habib-Habib ini yang ada di Indonesia bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW, itu sudah diuji, sudah dibaca oleh profesor-profesor mungkin yang ada di Indonesia ini yang mempunyai sebuah perhatian khusus terhadap nasab Ba'alawi. Ini jauh lebih banyak, bisa ratusan Bang Haji. Masya Allah, Masya Allah. Ada beberapa doktor yang sudah membuat tulisan pembanding. Antitesis. Antitesis itu tentang bahwa nasab Ba'alawi tersambung kepada Rasulullah. Akhirnya dikirimkan pada saya seperti Dr. Jafar Segaf dari Ba'alawi. Kemudian kita lihat, kita pelajari, kemudian kita berkesimpulan bahwa antitesis daripada Dr. Jafar Segaf ini tidak menjawab dari tesis saya itu, karena masih ada keterputusan 550 tahun. Karena memang nasab Ba'alawi ini adalah nasab yang memang baru dipabrikasi pada abad 9 Hijriah tentang orang yang ada di abad ke-4 Hijriah. Kami keluarga besar Bani Rancang Kabupaten Jember menyatakan sikap 1. Mendukung penuh terhadap kajian dan penelitian nasab keturunan Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sampai tuntas. 2. Mendukung diadakannya tes DNA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Abdul Muti, pengasuh Pondok Pesantren Raudatus Salam dan pengurus NU PC Kota Tangerang, mendukung terus penelitian nasab Ba'alawi melalui tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman sampai menemui titik terang. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, kalian sudah melihat, menyaksikan dan mendengarkan bagaimana apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam video tersebut. Jadi dalam video tersebut Kiai Iman itu wawancara itu dengan Bang Haji Roma Irama saat diundang ke podcast Bang Haji Roma Irama. Jadi dalam video tersebut Kiai Iman itu menjelaskan tentang tesisnya yang sudah diuji oleh akademisi di Indonesia. Bahkan tesisnya itu sudah diuji oleh hampir ratusan profesor di rumah-rumahnya. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu yang saya tangkap dalam video tersebut atas apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Walaupun dalam video tersebut ada beberapa hal yang dibahas oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, video ini penting sekali untuk kita sebarkan, untuk kita ketahui bahwa di luar sana mungkin ada beberapa oknum Habib yang mengatakan dan para muhibbinnya yang mengatakan bahwasanya tesis Kiai Iman itu bukan tesis. Kalau tesis itu diuji dulu di forum-forum, di universitas, di kampus-kampus dan lain sebagainya, diuji oleh para doktor, para profesor dan lain sebagainya. Namun ini kenyataannya. Ternyata tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sudah diuji, ya. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu, ya. Semoga kalian paham dengan apa yang saya sampaikan ini. Video ini sebenarnya panjang sekali, 1 jam lebih. Wawancara Bang Haji Roma Irama itu dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Namun saya rinci saja videonya ke pokok pembahasannya, ya. Karena menurut saya ini sangat penting sekali untuk kita dengarkan, untuk kita simak, ya. Jadi kalau ada oknum habaib ataupun muhibbinnya yang mengatakan bahwasanya tesis Kiai Iman itu bukan tesis,
karena tidak pernah diuji, karena tidak diuji di kampus-kampus dan universitas dan lain sebagainya, tidak diuji oleh profesor, oleh doktor dan lain sebagainya. Nah, buktinya ini, Kiai Iman itu menjelaskan langsung bahwa tesisnya itu sudah diuji. Kemudian di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwasanya Bang Haji Rhoma Irama itu dari awal yang saya lihat penjelasan beliau tentang polemik nasab para habaib ini dan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, itu beliau itu sebagai penengah ingin mencari kebenarannya, makanya diundang kedua belah pihak, diundang ya kan, biar berimbang. Kemudian dari Habib-Habib ini tidak mau datang ke podcast Bang Haji Rhoma Irama. Habib Lutfi, Habib Taufik, Habib Rizik tidak mau datang ya ke podcast Bang Haji Rhoma Irama untuk menjelaskan tentang hal ini. Yang datang itu cuman Gus Rumel Abbas. Kemudian dari kubu Kiai Imad sendiri datang, Gus Abbas Buntet datang. Kemudian ada beberapa orang lainnya datang, termasuk ahli filologi, ya, pakar DNA, ahli sejarah dan lain sebagainya yang sudah diundang. Itu datang semua. Jadi Bang Haji Rhoma Irama itu adalah mencari kebenarannya, bukan pembenaran. Ya, dari awal beliau saya lihat itu sebagai penengah, tidak berpihak kemanapun, tidak berpihak kepada Kiai Imad, tidak berpihak kepada para habaib, namun beliau berpihak kepada kebenaran. Seperti yang pernah sudah saya katakan bahwa tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu adalah sebuah hal yang bersifat ilmiah. Kalau ada yang ingin menggugurkan, ingin membantah, ingin meruntuhkan, pasti dengan antitesis, tentunya seperti itu, dengan argumentasi, dengan data, dengan bukti, pokoknya dengan hal-hal yang bersifat ilmiah, ya, itu baru bisa diruntuhkan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, bukan dengan framingan, apalagi fitnah. Jadi seperti itu, mohon dipahami teman-teman ya. Kemudian beberapa hari yang lalu saya melihat Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu di framing, ya, di framing dalam hal apa? Dalam hal pengangkatan Bang Haji Rhoma Irama itu sebagai wali. Katanya Kiai Iman itu mengangkat Bang Haji Rhoma Irama itu sebagai wali. Namun hal tersebut, video tersebut tidak benar, bahwasanya Kiai Iman itu mengangkat Bang Haji Rhoma Irama itu sebagai wali. Video tersebut sengaja dipotong oleh para muhibbin untuk memframing Kiai Iman. Dalam video tersebut, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu mengutip perkataan dari Kiai Syarif Rahman yang mengatakan bahwa Bang Haji Rhoma Irama itu sebagai wali. Ya, kemudian dipotong video tersebut oleh para muhibbin, di framing Kiai Iman. Mari kita dengarkan videonya seperti apa. Jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Ada kiai yang hafal seluruh lagu-lagu Rhoma Irama, namanya Kiai Haji Raden Syarif Rahmat. Itu di rumahnya bukan kitab, dia mah kaset semua. Masya Allah, padahal hafal Quran, pinter baca kitab kuning, tapi ngefan banget sama Rhoma Irama sampai dia mengatakan bahwa Rhoma Irama adalah waliyun min auliyaillahi ta'ala. Rhoma Irama adalah waliyun min auliyaillahi ta'ala. Coba kita lihat, umurnya sudah 80 tahunan, tapi ketika mendengar tentang tesis saya, dia ingin menelusuri, dia ingin meneliti. Kemudian sekarang dia mempunyai keyakinan bahwa para habib ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cukup kalian sudah melihat, menyaksikan dan mendengarkan bagaimana apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam video tersebut. Jadi berita ataupun hal yang mengatakan bahwa Kiai Iman itu mengangkat Bang Haji Rhoma Irama sebagai wali itu hoax, itu tidak benar. Video tersebut dipotong untuk memframing Kiai Iman, karena mungkin muhibbin kecewa ataupun kesal marah kepada Kiai Iman, tidak punya bahan lagi untuk membantah tesis Kiai Haji Imaduddin, sehingga memotong video beliau untuk memframing. Dalam video tersebut yang sebenarnya yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bahwa beliau itu mengutip perkataan dari Kiai Syarif Rahman yang mengatakan bahwasanya Bang Haji Rhoma Irama itu sebagai wali. Dan sebarkan, ini penting sekali untuk kita dengarkan, untuk kita ketahui bersama apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana kejadian yang sebenarnya. Ya, jadi seperti itu. Baik teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon diralat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.